Selamat siang Tribuners. Ini adalah situasi terkini proses autopsi yang dilakukan di RSUD Sungai Bahar. Tadi salah satu bibi korban atau bibi atas nama Brigadir Yosua menyatakan proses autopsi telah selesai dilakukan. Nah, ini adalah kondisi terkini yang ada di jalur masuk ke ruangan proses autopsi dilakukan. Nantinya jenazah dari Brigadir Yosua akan diangkat ke dalam ambulan, tepatnya dari depan seperti yang Anda saksikan pada saat ini. Nah, itu adalah mobil ambulan yang akan mengangkat peti jenazah Brigadir Yosua. Sejumlah polisi sudah bersiap-siap. Tadi bibi korban sudah berkali-kali keluar dari ruangan untuk memanggil orang-orang tertentu, dan sepintas dia sampaikan bahwasanya proses autopsi sudah selesai dilakukan oleh tim dokter forensik. Nah, ini adalah kondisi terkini yang ada di Nah, ini adalah bibi korban Tribuners. Tampaknya masih memanggil orang tertentu. Nah, ini bibi korban memanggil sekretaris daerah dari Ormas PBB. Sama Anda saksikan bahwasanya bibi korban dan bersama sekda PBB berlari menuju ruangan. Saat ini kita tidak mengetahui untuk apa dari pihak Pemuda Batak Bersatu dipanggil ke ruangan. Tadi juga sebelumnya sudah dipanggil Wakil Ketua Provinsi dari Ormas Pemuda Batak Bersatu Tribuners. Nah, ciri khas dari pihak keluarga inti atau pihak keluarga Brigadir Yosua, mereka semuanya seragam mengenakan kaos berwarna hitam. Lalu di belakang kaos tersebut
ada gambar Brigadir Yosua yang bertuliskan Save Brigadir J. Tampak juga pas di samping garis polisi, sejumlah anggota dari Ormas Pemuda Batak Bersatu telah siaga atau bersiap-siap. Sejumlah tim dari kepolisian sudah bersiaga, Tribuners. Ini merupakan tim dari Brimob Jambi yang diturunkan sebanyak satu kompi yang berjumlah kurang lebih 40 orang. Mereka bertugas untuk mengawal proses autopsi ini selama berjalan, dan mereka berada di ring 1 pengamanan, Tribuners. Ini juga sejumlah personil dari Brimob sudah berdiri dan siap-siap mengawal proses pengangkatan kembali ke dalam mobil ambulan. Baik, tetap kami informasikan, tetap memantau Facebook Tribun Jambi. Sesaat lagi kami akan kembali dalam waktu kurang dari 1 menit. Kami akan kembali lagi, Tribuners. Tetap bersama kami. Saya Wira Dani Damanik melaporkan.
dimakamkan secara kedinasan ternyata hanyalah Betul kan, lagi kan? tipu-tipu. Jadi akan dimakamkan secara kedinasan. Siapa yang mengungkap akan dimakamkan secara kedinasan? Kepanjangan Pengacara. apa yang telah diputuskan bahwa Brigadir J akan dimakamkan secara kedinasan. Siapa ini? Ternyata hanyalah Oh, hasil rapat mereka gitu ya? Di dalam dia. Itu video terbaru dia. Nah, ini adalah video terbaru dari kuasa hukum Brigadir Yosua atas nama Johnson Panjaitan. Ia mengungkap bahwa tidak sesuainya dengan kesepakatan apa yang telah diputuskan bahwa Brigadir J akan dimakamkan secara kedinasan. Ternyata hanyalah dan tipu-tipu. Baik, saya ulangi apabila Anda tidak mendengar secara jelas. Johnson Panjaitan dalam video terbarunya mengungkapkan mengungkapkan perasaannya yang bahwasanya tidak sesuainya hasil kesepakatan apa yang diputuskan, bahwasanya ini di luar dari keputusan bahwasanya pemakaman Brigadir Yosua akan dimakamkan di luar kedinasan. Nah, hal yang senada diungkapkan oleh Johnson Panjaitan sama seperti yang diungkapkan oleh seorang pendeta tadi yang turut serta ikut dalam menyaksikan proses autopsi di dalam ruangan. Nah, memang ini sejak awal tidak ada pemakaman atau upacara dari kepolisian di pemakaman pertama yang dilakukan pertama kali, dan saat ini juga dipastikan tidak akan ada pemakaman upacara kepolisian Tribunars berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Jambi. Nah, ini dapat Anda saksikan hingga saat ini masih menunggu peti jenazah akan diangkat ke mobil ambulan. Tadi pukul 13.05 bibi korban mengungkap bahwasannya proses autopsi sudah dinyatakan selesai, namun sudah setengah jam berlangsung, masih menunggu proses pengangkatan ke dalam ambulan. Nah, yang selanjutnya disampaikan oleh Johnson dalam video terbarunya adalah dia memohon bantuan kepada Presiden, Menko Polhukam, dan juga Panglima TNI dalam mengusut kasus ini. Bang, keluarga tadi tidak ikut menyaksikan proses autopsi? Tidak boleh. Nah, informasinya juga selama proses otopsi tidak disaksikan oleh keluarga berdasarkan informasi sementara yang kami himpun. Namun pihak keluarga bisa menyaksikannya melalui CCTV rumah sakit. Bicara pemakaman secara kedinasan, tapi ngomong belakang baik. Artinya itu sudah mereka putuskan kan di rapat kan gitu kan bersama kepolisian. Tapi kalau kita konfirmasi, Iya, harus dikonfirmasi tuh. lagi kita wawancara itu sih. Tapi dari dua saksi tadi, dua narasumber mengatakan hal yang sama. Tadi ada seorang pendeta juga mengatakan yang bersama bibi korban bersama bibi korban tadi kesini. Tidak ada upacara kedinasan katanya. Sistem orang. Oh iya.
Pendeta dia. Oh, Royanto Sidimurang. Oh. Sejumlah kalangan masih menanti-nanti Tribuners. Nah, ini tampaknya sudah akan diangkat. Ini tampaknya akan dilakukan pengangkatan Tribuners. Tampaknya peti jenazah sudah disiapkan. Dan saat ini kita coba tunggu. Inilah detik-detik akan diangkatnya peti jenazah. Nah, kita masih menantikan Tribuners. Inilah situasi terkini di sini, di lokasi tempat dilakukannya otopsi Brigadir Yosua. Nah, ini adalah salah satu pengacaranya, yaitu Kamarudin Simanjuntak telah memasuki ruangan. Nah, inilah tampak polisi sudah berada di dua baris. Bisa kayak orang itu? Ada sinyalnya. Udah di booking sinyalnya. Udah aku booking sinyal, Bang. Iya. Gak bisa sinyal situ, Bang? Nggak bisa. Nah, ini tampaknya ini adalah Johnson Panjaitan, salah satu kuasa hukum juga. Ini adalah tim kuasa hukum Tribuners. Kita masih menanti-nanti hasil dari otopsi ini, dan juga sampai saat ini
selanjutnya masih ada hal yang perlu dibahas oleh pihak keluarga. Pihak keluarga dan tim kuasa hukum telah berada di dalam ruangan ini yang disediakan oleh pihak rumah sakit. Nah, itu adalah Johnson Panjaitan, salah satu kuasa hukumnya. Nah, ini adalah bibi korban yang menyatakan pada saat pukul 13.05 tadi di otopsi dinyatakan selesai. Ya, bibi dari almarhum Brigadir Yosua memasuki ruangan kembali. Ring satu. Wakin om. Ini adalah mobil ambulan yang digunakan. Gue mah. Oh, miss kita lebih jauh ya macam. Jadi baru dan Kita haus dong. Ini ada minum. Minum. ada gitu. Habiskan aja. Nah, kami mau informasikan lagi Tribuners. Tadi saat pukul 1 lewat sekira pukul 1.10, bibi korban sebanyak 2 kali melakukan panggilan kepada pihak PBB. Nah, bibi korban tadi memanggil dari pihak PBB, yaitu wakil ketua dan sekretaris daerah, dan diajak masuk ke dalam ruangan, dan saat ini masih ada di dalam ruangan. Nah, ini sejumlah keluarga dan tim baru saja keluar dari ruangan.
Ini merupakan anggota dari Korps Brimob Polri Polda Jambi. Sebanyak satu kompi yang berjumlah 40 personil diturunkan dari Korps Brimob Polda Jambi untuk mengamankan proses otopsi ini, Tribuners. Ini masih menunggu, Tribuners. Sejumlah keluarga masih keluar masuk dari ruangan yang disiapkan. Dan ibu dari Brigadir Yosua berada tepat di dalam ruangan ini. Dalam pantauan kami tadi sekira pukul 13.30 ibu dari Brigadir Yosua memasuki ruangan. Tampaknya sudah mulai disiapkan, Tribuners. Nah, ini situasi terbaru. Mobil ambulan telah dihidupkan, Tribuners. Dan ini mobil ambulan telah disiagakan, Tribuners. Dan ini merupakan momen-momen penting detik-detik di mana peti jenazah akan diangkat kembali setelah proses otopsi yang dilakukan. Nah, ini sudah disiapkan mobil ambulan. Apa dari belakangnya? Tadi aku sempat dari belakang dilarang sama polisi. Nah, ini situasi yang ada di luar dengan penjagaan dari pihak kepolisian yang dari unsur Brimob, Tribuners. Sebentar lagi kita akan saksikan detik-detik pengangkatan peti jenazah yang akan diangkat ke dalam mobil ambulan untuk dilakukan pemakaman kembali. Kami informasikan dari dua sumber berdasarkan keterangan dari seorang pendeta yang ikut dalam proses otopsi dan juga Johnson Panjaitan yang merupakan kuasa hukum. Mereka menyampaikan hal yang senada, bahwasanya tidak ada pemakaman yang dilakukan dengan upacara kepolisian. Nah, sebelumnya memang pemakaman pertama
tidak dilakukan upacara kepolisian, dan yang kedua ini juga tidak dilakukan upacara kepolisian. Tadi Johnson Panjaitan, kuasa hukum dari pihak keluarga, sempat mengungkap soal hasil dari kesepakatan bahwasanya pemakaman dengan tidak dilakukannya upacara ringas ini adalah di luar hasil dari kesepakatan yang sudah mereka buat. Nah, masih kembali menunggu Tribuners. Sudah hampir 1 jam setelah proses otopsi dinyatakan selesai, namun belum juga ada tanda-tanda akan dilakukannya pengangkatan peti jenazah. Tetapi sebelumnya juga mobil ambulans sudah disiagakan dan sudah diamankan oleh petugas tadi. Nah, ini merupakan mobil ambulans yang akan mengangkat peti jenazah dari Brigadir Yosua ke pemakaman kembali. Inilah situasi yang terkini tepat di halaman ruangan proses autopsi yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Tadi juga seorang pendeta yang mengungkapkan tidak adanya pemakaman secara upacara kepolisian tampak berekspresi yang lesu dan kesal. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Johnson Panjaitan di dalam videonya yang beredar dan yang barusan disebar, bahwasanya ia mengungkap bahwa upacara pemakaman secara upacara kepolisian ini merupakan di luar dari hasil yang kesepakatan yang sudah mereka buat. Dan Johnson sempat mengungkap memohon bantuan Presiden, Menko Polhukam hingga Panglima TNI dalam videonya. Nah, yang berbaju loreng ini merupakan anggota dari Brimob Polri, yaitu dari Kesatuan Polda Jambi. Mereka ditugaskan untuk mengamankan proses autopsi ini berlangsung.
Tampaknya masih ada pihak yang akan melakukan bahasan lanjutan Tribuners. Tadi sempat terpantau dari ruang yang disiapkan untuk kepada pihak keluarga, ada beberapa orang yang keluar masuk dari ruangan tersebut, termasuk pengacara dan termasuk dari pihak keluarga. Dan terakhir mereka keluar dari ruangan yang disiapkan. Namun di ruangan ini berada ibu dari Brigadir Yosua yang sampai saat ini belum ada keluar Tribuners. Nah, tampak juga saat ini ada satu orang dari unsur TNI, yaitu merupakan Babinsa. Baiklah Tribuners, kami akan menginformasikan perkembangan selanjutnya. Tetap pantau kami di Tribun Jambi. Hingga saat ini belum ada perkembangan, dan tampaknya pihak keluarga dan pihak kedokteran dan juga tim kuasa hukum masih melakukan pembahasan. Dan ini adalah kemunculan dua dari pihak keluarga inti. Mereka masuk ke dalam ruangan, di mana ruangan tersebut ada ibu dari Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak. Nah, ini adalah dari tim forensik Tribuners, sudah keluar dari ruangan. Baik Tribuners, kami akan update sebentar lagi. Dan tetap pantau kami di Tribun Jambi. Sesaat lagi kami akan kembali. Saya Wiradani Damanik, mohon undur diri.
tapi bengkok kan begitu. Itulah informasi. Jadi saya minta kepada dokter tim. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Akibat peluru atau timah panas misalnya, apakah akibat benturan misalnya oleh benda keras, apakah misalnya akibat senjata tajam misalnya, kan itu kan perlu pemeriksaan visum et repertum. Nah, karena ada juga informasi dari keluarga ketika anaknya itu melamar polisi, anaknya itu fisiknya itu sempurna, khususnya kakinya itu, dia waktu dilahirkan dia bisa berdiri tegap sampai dia melamar polisi sehingga diterima dia berdiri tegap, tetapi setelah mati satu kakinya ini bengkok, nggak bisa lurus lagi. Nah, jadi tadi malam saya minta kepada ahli forensik, mengapa ketika anak ini melamar polisi kakinya lurus dan sempurna sehingga lulus menjadi anggota Polri, tetapi setelah mati Sudah selesai. Apanya, Bang? Otopsi. Sudah. Sudah. Nunggu apa nih, bro? Proses pengangkatan ini, Bang. Ya. Oh, yang bilang sudah selesai siapa, Bang? Tadi bibi korban sampaikan sudah selesai. Ada 10 menit. Sudah. Setelah menit yang lalu, Bang? 10 menit lalu, Bang. Ini adalah bibi korban yang mengungkap bahwasannya proses autopsi sudah selesai. sudah lagi selesai. Pak, sudah selesai, Pak, otopsi. Berarti diangkat lagi ke dalam ambulan. Enggak, karena ayo kita berorasi, biarin aja. Karena ini nggak dimakamkan secara ini kan. Iya. Oh, jadi ada pihak Nggak jadi. keluarga tadi, dan kami sempat mendengar suara ya keras keluar dari bibi korban. Nah, itu tadi yang memberikan keterangan adalah pendeta tadi, Bang. Pendeta dari mana, Bang? GPI. Aduh. Nah, tadi yang memberikan keterangan adalah seorang pendeta yang juga merupakan rekan juang dari Pemuda Batak ke-1 yang ikut di dalam proses autopsi di dalam ruangan. Dan dia menyebut bahwasanya tidak akan ada upacara pemakaman secara kepolisian pada pemakaman ulang ini. Nah, kami sampaikan juga bahwasanya pemakaman pertama juga tidak dilakukan upacara secara kepolisian Tribunals. Nah, saat ini masih menjadi tanda tanya bagi publik terhadap peristiwa ini. Nah, ini merupakan tim kepolisian yang sudah bersiap-siap untuk mengangkat peti jenazah Tribuners. Tim dari kepolisian sudah berbaris yang akan melakukan pengangkatan
peti jenazah kembali. Bang, foto nanti bang. Upload harus bisa foto. Ini adalah detik-detik pengangkatan peti jenazah. Sejumlah polisi telah mengenakan sarung tangan dan masker yang akan bersiap untuk mengangkat peti jenazah Tribuners. Dan semua personel sudah bersiaga ini Tribuners. Tampak seperti di layar Anda, sejumlah polisi telah mengenakan perlengkapan untuk mengangkat peti jenazah dan sudah tampak keluarga korban, dan ini adalah ibu Brigadir Yosua Tribuners. Bang, foto bang. Tadi dapat Anda saksikan bahwa ibu dari Brigadir Yosua telah memasuki ruangan yang ditutup tirai. Tampak seperti dalam yang Anda saksikan, ibu dari Brigadir Yosua atas nama Rosti Simanjuntak tampak lemas dan sambil berjalan menuju ruangan yang telah disiapkan. Dan inilah detik-detik pengangkatan peti jenazah kembali ke dalam mobil ambulans untuk dimakamkan kembali. Nah, informasi yang kami himpun tadi berdasarkan keterangan dari seorang pendeta yang juga ikut dalam proses autopsi di dalam ruangan. Pihaknya mengatakan tidak ada upacara secara kepolisian dalam pemakaman nantinya. Dan informasi sebelumnya juga bahwasanya pemakaman yang dilakukan saat pertama kali tidak ada upacara kepolisian yang dilakukan oleh pihak kepolisian Tribuners. Nah, ini merupakan baju yang dikenakan pihak keluarga inti, baju kaos warna hitam yang di depannya bertuliskan tagar Save Brigadir J, dan di belakangnya bergambar Brigadir Yosua dengan tagar Save Brigadir J. Inilah detik-detik akan dilakukannya pengangkatan peti jenazah Tribuners, dan mobil ambulan telah bersiap. Seperti yang Anda saksikan bahwa saat ini polisi yang telah mengenakan perlengkapan lengkap, memakai baju rompi bertuliskan polisi, akan bertugas nantinya untuk mengangkat peti jenazah. Ini dia. Nah, kami informasikan juga
Proses autopsi ini berlangsung kurang lebih selama 4 jam, dimulai dari pukul 9 pagi tadi tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Hingga saat ini dinyatakan proses autopsi selesai. Di bagian gerbang juga tampak personil dari Brimob sudah melakukan penjagaan ketat. Dan inilah situasi terkini yang ada di lokasi halaman ruangan tempat dilakukannya autopsi Brigadir Yosua Tribuners. Sampai saat ini kita masih menunggu saat ini juga sudah dipadati oleh sejumlah ormas dan masyarakat. Dari mana? Dari mana? Dari Merdeka Jambi. 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 Dari Trim. Iya, tahu. Siapa nama lagi? Wira. Oh, sini ya, nama Wira itu dia. Nah, ini tampak kaos yang dikenakan oleh pihak keluarga inti bergambarkan Brigadir Yosua dan bertuliskan Save Brigadir Yosua. Dan ada juga tulisan di bawahnya berupa ayat Alkitab. Dalam penglihatan kami, ayat Alkitab yang dimuat di dalamnya, di dalam baju tersebut adalah Roma 2 ayat 2. Ini dia, Tribuners. Ini sejumlah personil sudah siap untuk melakukan pengangkatan peti. Mario di sini juga bang, kayaknya langsung ke sana mereka. Dan inilah yang dinanti-nanti selama ini, bahwasannya dilakukannya otopsi ulang atas kematian Brigadir Yosua yang dalam kasus polisi tembak polisi. secara kedinasan. Ini yang terbaru.
yang telah diputuskan bahwa Brigadir J akan dimakamkan secara kedinasan ternyata hanyalah omong kosong dan tipu-tipu belaka. Saya harus berdoa. Mohon dukungan dari Presiden Panglima TNI. Akan dimakamkan secara kedinasan ternyata hanyalah omong kosong dan tipu-tipu. J akan dimakamkan secara kedinasan. Siapa yang mengungkap akan dimakamkan secara kedinasan? Kepanjangan Pengacara. baik yang telah diputuskan bahwa Brigadir J akan dimakamkan secara kedinasan Siapa ini? ternyata hanyalah Oh, hasil rapat mereka gitu ya? Di dalam dia. Itu video terbaru dia. Nah, ini adalah video terbaru dari kuasa hukum Brigadir Yosua atas nama Johnson Panjaitan. Ia mengungkap bahwa tidak sesuainya dengan kesepakatan baik yang telah diputuskan bahwa Brigadir J akan dimakamkan secara kedinasan ternyata hanyalah kosong dan tipu-tipu belaka. baik. Saya ulangi apabila Anda tidak mendengar secara jelas. Johnson Panjaitan dalam video terbarunya mengungkapkan yang mengungkapkan perasaannya yang bahwasanya tidak sesuainya hasil kesepakatan apa yang diputuskan, bahwasanya ini di luar dari keputusan bahwasanya pemakaman Brigadir Yosua akan dimakamkan di luar kedinasan. Nah, hal yang senada diungkapkan oleh Johnson Panjaitan sama seperti yang diungkapkan oleh seorang pendeta tadi yang turut serta ikut dalam menyaksikan proses autopsi di dalam ruangan. Nah, memang ini sejak awal tidak ada pemakaman atau upacara dari kepolisian di pemakaman pertama yang dilakukan pertama kali. Dan saat ini juga dipastikan tidak akan ada pemakaman upacara kepolisian Tribuners berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Jambi. Nah, ini dapat Anda saksikan hingga saat ini masih menunggu peti jenazah akan diangkat ke mobil ambulan. Hindi yang ada keringatan. Ambil kalian minum ini bawa ke sana. Kita siap-siap menunggu hasil berbagai. Ini namanya Devianita. Buka maskermu dulu, nak. Tahan. Mundurkan kursimu. Awas, jangan di situ. Geser ini semua. Nanti kan ada petugas yang bersihkan itu. Jangan ada yang ngintip. Pakai masker, nak. Aku minta satu lagi, nak. Bajunya sudah siap. Pasangin dulu. Pasangkan dulu ke masker ke kakakmu ini. Pasangkan dulu masker ke kakakmu ini. Kakak tercantik. Aduh, kenapa? Kalian minum ini bawa ke sana. Kita siap-siap menunggu hasil berbagai. Ini namanya Devianita. Buka maskermu dulu, nak.
Tahan, tahan. Mundurkan kursimu. Awas, jangan di situ. Geser ini semua. Nanti kan ada petugas yang bersihkan itu. Jangan ada yang ngintip. Pakai masker, nak. Aku minta satu lagi, nak. Aku minta satu lagi. Bajunya sudah siap. Pasangin dulu. Pasangkan dulu ke masker ke kakakmu ini. Tunggu dulu. Pasangkan dulu masker ke kakakmu ini. Kakak tercantik. Aduh, kena mata aku letih. Makanya suruh pesek. Pasang dulu. Sini, sini. Udah mana tadi? Kok komentar mau? Iya, siapa ini? Tadi pukul 13.05 bibi korban mengungkap bahwasannya proses otopsi sudah dinyatakan selesai, namun sudah setengah jam berlangsung, masih menunggu proses pengangkatan ke dalam ambulan. Nah, yang selanjutnya disampaikan oleh Johnson dalam video terbarunya adalah dia memohon bantuan kepada Presiden, Menko Polhukam, dan juga Panglima TNI dalam mengusut kasus ini. Bang, keluarga tadi tidak ikut menyaksikan proses otopsi? Tidak boleh. Nah, informasinya juga selama proses otopsi tidak disaksikan oleh keluarga berdasarkan informasi sementara yang kami input. Namun pihak keluarga bisa menyaksikannya melalui CCTV rumah sakit. Bicara pemakaman secara kedinasan tadi ngomong belakang baik. Artinya itu sudah mereka putuskan kan di rapat kan, gitu kan, bersama kepolisian. Tapi kalau kita konfirmasi dulu. Iya, harus dikonfirmasi tuh. Lagi kita wawancara itu sih. Tapi dari dua saksi tadi, dua narasumber mengatakan hal yang sama. Tadi ada seorang pendeta juga mengatakan yang bersama bibi korban, bersama bibi korban tadi ke sini. Tidak ada upacara kedinasan katanya. Tim orang. Oh iya. Pendeta dia. Oh, Royanto Sidimurang. Oh. Sejumlah kalangan masih menanti-nanti Tribuners. Nah, ini tampaknya sudah akan diangkat.
tampaknya akan dilakukan pengangkatan Tribuners. Tampaknya peti jenazah sudah disiapkan. Dan saat ini kita coba tunggu. Inilah detik-detik akan diangkatnya peti jenazah. Nah, kita masih menantikan Tribuners. Inilah situasi terkini di sini di lokasi. Kita beralih kepada tim pengangkat peti jenazah. Saat ini dari tim pengangkat peti jenazah sedang berkoordinasi. Nah, pada saat ini juga tampak dari pihak kepolisian sudah cukup Nah, ini situasi terkini Tribuners. Tim pengangkat peti jenazah telah bersiap dan melakukan koordinasi. Tampak juga satu orang polisi yang mengarah ke mobil dipanggil untuk sama-sama melakukan koordinasi Tribuners. Nah, ini personil yang mengangkat senjata Tribuners. Tampak sejumlah senjata digenggam oleh pihak polisi Tribuners. Kita tidak tahu hasilnya nanti apakah akan ada dilakukan upacara pemakaman secara upacara kepolisian atau tidak. Tetapi informasi sementara disampaikan oleh pengacara Johnson Panjaitan dan seorang pendeta yang menyaksikan tidak adanya dilakukan upacara kepolisian. Namun dalam pantauan kami hingga saat ini sejumlah pihak keluarga dan pihak kuasa hukum keluar masuk dari ruangan sejak tadi. Sudah berlangsung sekira 1,5 jam Tribuners. Apakah mereka merapatkan atau membahas lagi mengenai. Nah, ini ada foto jenazah Brigadir Yosua.
Nah, apakah kuasa hukum dan juga pihak keluarga melakukan rapat kembali tentang upacara pemakaman secara upacara kepolisian atau tidak? Nah, untuk itu kita nantikan. Nah, ini ada kemunculan dari pengacara Johnson Panjaitan, nampak memasuki ruangan yang telah disiapkan, dan di dalam ruangan ini berada ibu dari Brigadir Yosua Tribuners. Ibu Brigadir Yosua sejak pukul sekira 13.30 memasuki ruangan ini hingga saat ini. Nah, itu ada sejumlah senjata yang telah disiapkan Tribuners, dan inilah para petugas yang telah melakukan latihan. Kita tidak tahu apakah hasilnya nanti akan dilakukan upacara secara upacara kepolisian atau tidak. Nah, di sisi gerbang saat ini sudah berada atau sudah dikawal ketat oleh polisi di luar gerbang. Tampak polisi mengadegankan pengangkatan peti jenazah. Gimana kalau misalnya live, Bang? Kayaknya udah selesai, Bang. Udah selesai, cuma dikeluarin aja dari kamar jenazah. Nah, informasi juga, Bang, ini bakal ada upacara pemakaman, Bang. Jadi kemarin kan sempat upacara pemakamannya kan nggak ada tuh. Nah, sekarang sudah ada nih, Bang. Jadi pihak kepolisian juga sudah diresik sepertinya, Bang. Ya. Oke, siap, Bang. Siap. Nah, itu yang tahu, Bang, kalau misalnya masih termasuk kan, Bang. Kenapa, Bang? Tampak jumlah polisi melakukan persiapan atau gladiasi dalam melakukan pengangkatan jenazah, dan sudah ada senjata yang disiapkan. Apakah nantinya akan dilakukan upacara secara kepolisian atau tidak? Saat ini kita menantikan jawabannya. Nah, ini dilakukan penutupan tirai oleh pihak kepolisian, dan mereka masih dalam latihan atau gladiasi untuk proses pemakaman. Nah, ini penjagaan semakin ketat, Tribuners. Di gerbang juga ada sebanyak 5 personil kepolisian yang berada di luar gerbang. Kami ulangi, ada sejumlah 6 personil kepolisian yang kami pantau yang bertugas menjaga gerbang dari luar. Nah, ini dilakukan penutupan. Kenapa harus ditutup ya, kan? Tuh lagi kapan ya berarti dadakannya? Tampaknya ini upacara kedinasan ya. Tadi kan sempat diungkapkan enggak? Tidak ada. Nah, itu mungkin hasil dari rapat mereka lagi ya.
hingga saat ini kita berusaha untuk memastikan apakah nantinya akan ada upacara secara kepolisian atau tidak. Karena juga pada saat pemakaman yang dilakukan saat pertama kali tidak ada prosesi upacara secara kepolisian yang dilakukan. Dan memang tadi dinyatakan jam 1 siang proses autopsi sudah dinyatakan selesai. Namun hingga saat ini dalam pantauan kami selama kurang lebih hampir 3 jam, sejumlah pihak keluarga dan pengacara tampak keluar masuk dari ruangan yang telah disiapkan, yang saat ini Anda saksikan ruangannya. Tampak keluar masuk. Apakah mereka melakukan rapat kembali atau tidak soal upacara kepolisian, atau ini yang masih menjadi pertanyaan Tribuners, karena sempat terungkap oleh seorang pendeta dan beredar video Johnson Panjaitan, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, bahwasannya tidak ada dilakukannya upacara kedinasan secara kepolisian. Ada diminta urus BPJS itu, kita katanya nggak ada. Nah, terus kata bidan di situ katanya ada bidan mil dan katanya paling nggak minta surat domisili sama surat SKTM. Nah, di dalam tirai ini sempat terlihat bahwasanya sejumlah polisi melakukan gladi resik sama Ilham nggak tahu menawa boleh ngurus-ngurus itu katanya. Sampai guys. Nah, itu ada 6 personil kepolisian yang berjaga di luar gerbang. Tadinya ini tidak ada penjagaan di bagian luar Tribuners, namun ini dilakukan penjagaan yang lebih ketat dan melibatkan 6 polisi yang ditugaskan untuk menjaga gerbang di bagian luar. Nah, tadi sempat kami lihat bahwasanya di balik tirai ini sedang ada gladi resik yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang kemungkinan akan dilakukan upacara secara kedinasan, namun kita masih menunggu kepastian. Karena tadi dari pihak keluarga sendiri yang mengatakan tidak ada upacara secara kedinasan. Namun memang dalam hampir 3 jam ini pihak keluarga masih keluar masuk dari ruangan bersama pengacara, dan hampir selama 3 jam ini juga proses autopsi selesai dilakukan. Nah, inilah yang merupakan ruangan keluarga, dan ini adalah salah satu pihak keluarga, yaitu bibi korban Rohani Simanjuntak.
merupakan juru bicara dari pihak keluarga Rohani Simanjuntak Tribunal. Nah, inilah kondisi terkini di Rumah Sakit Umum Daerah Tribunal. Bro. Bisa lah dipotong dari gaji dan hingga saat ini masih dilakukan penutupan atas kegiatan gladi resik untuk pengangkatan peti jenazah Tribuners. Untuk sementara demikian informasi yang dapat saya informasikan Tribuners. Inilah perkembangan yang saat ini terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, dan ini memasuki jam ketiga setelah proses autopsi dinyatakan selesai. Nantikan update selanjutnya, dan kami akan hadir sesaat lagi untuk memberikan informasi-informasi yang berkembang di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Tetap pantau kami hanya di Tribun Jambi. Saya Wiradani Damanik, pamit undur diri. Selamat sore. Tempat dilakukannya autopsi Brigadir Yosua. Sini HP-nya kita sering oke. Dari bawah. Nah, ini adalah salah satu pengacaranya, yaitu Kamarudin Simanjuntak, telah memasuki ruangan.
Nah, inilah tampak polisi sudah berada di dua baris. Udah di booking sinyalnya. Udah aku booking sinyal, Bang. Iya. Kembali lagi bersama saya Wira dari Damani. Saya mau melaporkan perkembangan autopsi ulang Brigadir Yosua Huta Barat Tribuners. Saat ini dari pihak kepolisian telah melakukan pelatihan dalam pengangkatan peti jenazah. Nah, seperti yang Anda saksikan, saat ini pihak kepolisian melakukan latihan dalam mengangkat atau dalam prosesi pengangkatan peti jenazah nantinya ke dalam mobil ambulan. Dan yang berada di depan layar Anda ada Kapolres Muaro Jambi. Dari tim pengangkat peti jenazah telah selesai melakukan latihan Tribuners. Dan gerbang sudah bersiap-siap untuk dibuka. Saat ini sudah ada tim kepolisian yang berada di luar gerbang. Kita juga akan menantikan nantinya konferensi pers yang dilaksanakan agar sejumlah pertanyaan-pertanyaan publik sampai saat ini dapat terjawab. Nah, itu adalah tim dari kepolisian yang bertugas untuk mengangkat peti jenazah Tribuners. Di sisi arah menuju ruangan tampak juga sejumlah pihak kepolisian melakukan komunikasi-komunikasi dan ini dari unsur masyarakat sekitar, warga sekitar
dan juga dari Ormas Pemuda Batak Bersatu. Nah, seperti yang Anda saksikan, warga dan juga Ormas PBB juga berusaha untuk mengabadikan momen ini Tribuners. Kita beralih kepada tim pengangkat peti jenazah. Saat ini dari tim pengangkat peti jenazah sedang berkoordinasi. Nah, pada saat ini juga tampak dari pihak kepolisian sudah cukup Nah, ini situasi terkini Tribuners. Tim pengangkat peti jenazah telah bersiap dan melakukan koordinasi. Tampak juga satu orang polisi yang mengarah ke mobil dipanggil untuk sama-sama melakukan koordinasi. Nah, ini personil yang mengangkat senjata Tribuners. Tampak sejumlah senjata digenggam oleh pihak polisi Tribuners. Kita tidak tahu hasilnya nanti apakah akan ada dilakukan upacara pemakaman secara upacara kepolisian atau tidak, tetapi informasi sementara disampaikan oleh pengacara Johnson Panjaitan dan seorang pendeta yang menyaksikan tidak adanya dilakukan upacara kepolisian. Namun dalam pantauan kami hingga saat ini, sejumlah pihak keluarga dan pihak kuasa hukum keluar masuk dari ruangan sejak tadi. Sudah berlangsung sekira 1,5 jam Tribuners. Apakah mereka merapatkan atau membahas lagi mengenai... Nah, ini ada foto jenazah Brigadir Yosua. Nah, apakah kuasa hukum dan juga pihak keluarga melakukan rapat kembali tentang upacara pemakaman secara upacara kepolisian atau tidak? Nah, untuk itu kita nantikan. Nah, ini ada kemunculan dari pengacara Johnson Panjaitan. Nampak memasuki ruangan yang telah disiapkan, dan di dalam ruangan ini berada ibu dari Brigadir Yosua Tribuners. Ibu Brigadir Yosua sejak pukul sekira 13.30 memasuki ruangan ini hingga saat ini. Nah, itu ada sejumlah senjata yang telah disiapkan Tribuners, dan inilah para petugas yang telah melakukan latihan. Kita tidak tahu apakah hasilnya nanti akan dilakukan upacara secara upacara kepolisian atau tidak. Nah, di sisi gerbang saat ini sudah berada atau sudah dikawal ketat oleh polisi di luar gerbang.
Tampak polisi mengadegankan pengangkatan peti jenazah. Kedinasan. Izin bang, gimana kalau misalnya live bang? Kayaknya udah selesai bang, udah selesai. Cuma dikeluarin aja dari kamar jenazah. Nah informasi juga bang, ini bakal ada upacara pemakaman bang. Jadi kemarin kan sempat upacara pemakamannya kan nggak ada tuh. Nah sekarang sudah ada nih bang. Jadi pihak kepolisian juga sudah gladi resik sepertinya bang. Ya. Oke, siap bang. Siap. Nah itu yang tahu bang, kalau dasarnya masih masuk bang. Kenapa bang? Tampak jumlah polisi melakukan persiapan atau gladiresik dalam melakukan pengangkatan jenazah, dan sudah ada senjata yang disiapkan. Apakah nantinya akan dilakukan upacara secara kepolisian atau tidak? Saat ini kita menantikan jawabannya. Nah, ini dilakukan penutupan tirai tribunal oleh pihak kepolisian. Sementara itu mereka masih dalam pelaksanaan atau gladiresik untuk proses pemakaman tribunal. Nah, ini penjagaan semakin ketat, siap melakukan pengangkatan peti jenazah dari yang berada di balik tirai. Nah, di dalam ruangan ini juga ada pihak keluarga dan rombongan. Inilah detik-detik jenazah akan diangkat ke dalam mobil ambulan untuk dimakamkan kembali. Proses autopsi berlangsung hingga 4 jam dan selesai tadi pukul 13.00 atau jam 1 siang. Dan sebelumnya diketahui jenazah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar pukul 9.00 WIB. Nah, ini mobil ambulan telah disiagakan tribunal. Ini ada upacara ini? Ya ada. Di sini sama di sana. Oh, di sini juga. Dan kami informasikan bahwasanya informasi yang sudah pasti kami dapatkan adalah akan ada upacara kedinasan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar ini, dan juga di pemakaman nantinya Tribunals. Nah, ini ada persiapan-persiapan yang telah dilakukan untuk upacara kedinasan. Dalam aku betul. Oke.
Itu situasi di dalam, Pak, ya? Dalam. Nah, inilah kondisi terkini Tribuners. Untuk persiapan upacara sudah dilakukan sejak 30 menit yang lalu. Inilah situasi terkini di RSUD Sungai Bahar, Tribuners. Boleh lihat, Pak? Boleh lihat? Oh, nggak tahu kami disuruh bayar. Oh, ini kamera juga aktif kan kameranya? Aktif, iya. Tadi sempat terdengar suara histeris tangisan dari ibu almarhum Brigadir Yosua, Tribuners. Dan sejak pagi tadi memang saat penggalian kubur akan dilakukan, tangis dari ibu Brigadir Yosua sudah pecah saat sebelum dilakukan penggalian kubur, Tribuners. Dan dari dalam ruangan ini terdengar suara dari ibu Brigadir Yosua yang pecah tangis. Dan kita saksikan ini dari warga atau pengunjung juga meneteskan air mata melihat secara langsung ibunda korban berada di dalam ruangan yang sedang menangis, Tribuners. Tampak juga suasana haru. Kok kok Iya. Bukan. Muncul maksudnya. Lagi masih di dalam. Oh iya sih.
Kembali Anda saksikan Tribuners, ini sejumlah warga yang menyaksikan dari luar, melihat suasana Ibu Brigadir Yosua yang sedang histeris. Nampak juga warga meneteskan air mata tak tahan dengan jeritan tangis dari Ibunda Yosua. Dan suara tangisan dari Ibunda Brigadir Yosua juga semakin terdengar keras, Tribuners. Nah, tampak ibu-ibu dan orang-orang yang menyaksikan turut sedih menyaksikan tangisan Ibunda Brigadir Yosua, Tribuners. Nah, ini dari sini terdengar suara pihak kepolisian yang sudah menggelar upacara kedinasan, Tribuners. Hingga saat ini upacara kedinasan terdengar tangisan yang sangat histeris dari Ibunda Brigadir Yosua, Tribuners. Sebelum diturunkan kembali. Ini tampak suasana yang sangat dramatis, Tribuners. Tampak ada kepanikan yang tampak di wajah kepolisian, Tribuners, sesaat setelah Ibunda Brigadir Yosua menjerit dan pecah tangisnya, Tribuners. Nah, ini ada pengacara Brigadir Yosua, Johnson Panjaitan. Proses pemakaman ulang tampak pengacara Brigadir Yosua, itu Johnson Panjaitan, memberikan sejumlah keterangan.
Nah, ini sudah dibuka Tribuners. Dapat kita lihat persiapan telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, ini akan ada dilakukan upacara kedinasan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Dan nantinya juga di makam Brigadir Yosua akan dilakukan juga upacara kedinasan untuk melakukan pemakaman Tribuners. Ini saat sebelum jenazah diangkat ke dalam ambulans. Tampak ambulans sudah siaga Tribuners. Nah, ini upacara kedinasan sudah akan dilakukan Tribuners. Nah, ini adalah prosesi upacara secara kedinasan sudah dilakukan Tribuners. Pukul 15.20 kami atas nama pihak keluarga almarhum dengan menyerahkan jenazah almarhum dari Nofriansa Yosua Huta Barat kepada Kesatuan Kongres Maro Jambi guna selanjutnya dilaksanakan upacara pemakaman secara kedinasan. Sungai Bahar 27 Juni 2022 pihak keluarga Samuel Huta Barat. Yang membacakan penyerahan dari pihak keluarga adalah Samuel Huta Barat yang merupakan ayah dari Brigadir Yosua Tribuners. Dan yang memimpin upacara kedinasan ini adalah Kapolres Muaro Jambi.
Coba kita saksikan saat ini dengan gangguan pemotretan terhadap jam. Inilah detik-detik pemberangkatan jenazah Tribuners. Tampak sudah diangkat oleh tim kepolisian. Ini adalah di jenazah dari Brigadir atau Brigadir Yosua. Sudah naik bang, sudah naik lagi bang. Oh, pakai Facebooknya ibu ini ya? Oh, oke. Oh, oke. Ini nggak perlu lagi akunnya ya? Siap. Ini sudah diangkat ke dalam mobil ambulan Tribuners. Nah, jenazah akan langsung dibawa ke makam untuk dilakukan pemakaman lanjut. Dan informasi yang kami dapatkan bahwasanya di pemakaman nantinya juga akan dilakukan upacara kedinasan. Dan ini adalah Ibunda Brigadir Yosua serta pengacaranya Kamarudin Simanjuntak. Tampak Ibunda Brigadir Yosua mengenakan penutup kepala
Kau nggak live kan? Baterai habis. Tadi ada dapat dokumentasi di mana? Ada. Langsung ang foto ko. Abang kamu ini. Yung narasi. Oke, demikian Tribuners. Untuk informasi selanjutnya di pemakaman nantinya kami akan sampaikan perkembangannya. Nantikan kami tetap di Tribun Jambi dan kami akan informasikan kembali. Terima kasih. Yosua. Kita lihat ini keluarga inti baru kedatangan daripada ambulan pembawa jenazah almarhum Tribuners. Saat ini mohon maaf Tribuners, untuk Tribuners memang kondisi di lokasi memang sangat minim jaringan Tribuners, sehingga memang jika ada kendala teknis atau delay dalam proses reportasi dari lapangan, semoga dapat dimaklumi Tribuners, karena memang di lokasi cukup minim sinyal. Ini kondisi makam pasca digali, dan saat ini kita masih menunggu kedatangan daripada jenazah almarhum Brigadir Yosua Tribuners. Kita lihat pihak kepolisian mulai berjaga di lokasi Tribuners untuk mengatur masyarakat yang sejak tadi antusias melihat proses pemakaman Brigadir Yosua Tribuners.
Sampai saat ini terus kita belum mengetahui pasti kapan kemudian hasil otopsi akan diinformasikan atau diberitahu. Tribuners. Kita masih menunggu kedatangan kembali kami mohon maaf Tribuners karena di lokasi memang sangat minim jaringan sehingga memang proses reportasi Tribun dari lapangan cukup memerlukan upaya